Assalamualaikum Bu Suci, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ici. Bu Suci bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini luar biasa sekali Bu. Saya juga bahagia bisa ketemu dengan Ibu walaupun lewat virtual gitu ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini rencananya kita mau membahas apa nih Bu Suci? Ini Bu, hari ini di samping saya bahagia bisa berjumpa dengan Ibu Ici, tapi jauh di dalam hati saya itu saya sedang merasakan, sebenarnya saya sedang tidak merasakan baik-baik saja Bu. Saya sedang bingung terkait dengan tugas pokok dan tugas tambahan saya. Saya seorang guru yang diamanahi untuk membersamai anak-anak di kelas 6 dengan anak-anak yang super spesial. Mulai dari anak yang selalu mencari perhatian, anak yang super usil, dan juga anak yang ABK. Terus hampir tiap kali jam istirahat itu saya mendapat seperti cerita atau mungkin teguran mungkin ya dari teman guru karena kelakuan anak-anak saya tersebut. Nah, selain itu saya juga diamanahi untuk mengelola keuangan BOS, BOSP sebagai bendahara Bu. Jadi saya bingung Bu. Wah, ternyata banyak sekali ya pekerjaan Bu Suci. Baik tugas pokok sebagai wali kelas 6 yang anak-anaknya spesial maupun tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Pasti sibuk sekali ya di sekolahan. Berarti Ya, Iya, berarti panjenengan orang yang berkompeten Bu Suci, karena diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa. Ya, baik Bu Suci, apa yang Bu Suci harapkan dari obrolan kita hari ini? hmm. Begitulah Bu, kalau saya di sini berharap nanti saya setelah ini bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang saya hadapi Bu. Saya bisa menjadi guru yang baik dan dirindukan oleh murid-murid saya, sehingga murid saya itu merasa diperhatikan dan tidak mencari perhatian di luar. Dan saya juga berharap bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai bendahara dengan baik dan benar tentunya Bu. Wah, hebat sekali harapannya. Nah, kalau menurut Bu Suci, jika di skala 1 sampai 10, capaian dari Bu Suci saat ini sudah mencapai di angka berapa? Hmm, Kalau menurut saya sih, posisi saya saat ini itu baru di angka 5 Bu. Baik, sekarang kan sudah di level 5, berarti sudah setengah ya Bu Suci ya. Kemudian Bu Suci itu berharap ingin ditingkatkan lagi sampai ke level berapa Bu Suci? Sebenarnya sih saya nggak begitu muluk-muluk ya Bu ya, karena memang saya juga paham tentang kondisi saya, untuk terkait tugas pokok saya ingin menaikkan di level 8 mungkin ya Bu ya. Dan untuk tugas tambahan saya, kalau ini saya spesial, Bu. Saya pengennya di level 10, Bu. Kenapa kok di level 10? Karena saya berharap saat rekon nanti kita bisa berhasil dan tuntas. Sehingga saat rekon nggak ada lagi revisinya, Bu. Nah, dulu pas awal-awal jadi bendahara karena belum paham, itu sampai revisi berapa kali, Bu, sampai capek bolak-balik. Nah, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, itu juga pernah juga nggak revisi. Nah, harapannya kalau kemarin nggak revisi, terus harapannya besok ketika rekod juga nggak revisi lagi, Bu. Nah, itu kenapa kok saya maunya untuk tugas tambahan saya berada di level 10, alasannya itu, Bu. Soalnya kalau revisi itu, rasanya gimana gitu ya, Bu, nggak enak, makan nggak enak, kepikiran terus, belum selesai gitu, harus bolak-balik, mondar-mandir gitu. Tapi kalau udah nggak ada revisi kan udah plong sekali gitu Bu rasanya. Iya, kalau ada revisi berarti meresahkan ya Bu Suci ya. Betul sekali Bu.
Ya. Oke, Bu Suci kan menginginkan dapat meningkatkan capaian tersebut sampai di level 8. Kemudian untuk yang kegiatan BOS atau bendara BOS bisa sampai di level 10 supaya bisa tidur nyenyak gitu ya Bu ya. Di sini kekuatan apa saja yang kira-kira sudah dimiliki panjenengan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk kekuatannya terkait tugas pokok saya, di sini saya mencoba dan sudah berusaha untuk menjadi guru yang paham dengan murid, memahami keadaan murid, mengerti latar belakang murid. Saya berusaha untuk lebih dekat lagi dengan anak-anak, lebih intens lagi, menggunakan nada yang halus saat berbicara, terus memiliki sifat keibuan sehingga, beberapa anak itu terbiasa curhat di sela-sela waktu saya. Nah, terus sebagai bendahara terkait tugas tambahan saya, memiliki motivasi diri dan tekad yang kuat untuk berusaha menyelesaikan laporan, memiliki tim yang solid, memiliki kepala sekolah yang selalu memotivasi dan mendukung saya, dan tentunya, suami yang paham akan tugas dan tanggung jawab saya selaku ASN. Begitu, Bu. Oke, keren sekali ya. Nah, dalam perjalanannya, menurut Bu Suci, apakah ada hambatan yang mungkin dapat menghalangi Bu Suci dalam mencapai tujuan tersebut? Pasti ada lah, Bu. Sebagai guru, tentunya saya memiliki cita-cita untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia. Saya berharap anak-anak didik saya itu berakhlak mulia. Itu utamanya, Bu. Terus, tapi pada kenyataannya, keunikan mereka, latar belakang mereka yang berbeda-beda, seperti banyak anak yang broken home, terus orang tua yang bekerja di luar negeri, terus mereka yang dititipkan di nenek kakeknya ataupun di tempat saudaranya, dan juga lingkungan sekitar yang kurang mendukung tumbuh kembang anak. Itu hambatan saya, Bu. Terus untuk terkait tugas tambahan saya, hambatan yang saya rasakan, di sini saya sulit sekali membagi waktu untuk menyelesaikan tugas tambahan saya. Karena kalau di sekolah itu sudah full dengan tugas pokok saya, begitu, Bu. Ya, berarti prioritas utama kita sama ya, pendidikan karakter untuk anak dengan latar belakang anak-anaknya Bu Suci yang rata-rata lingkungan maupun keluarganya yang bermasalah dengan tambahan pekerjaan untuk menyelesaikan di bos sekolah gitu ya. Nah, solusi atau langkah apa yang akan Bu Suci usahakan untuk mengantisipasi hambatan tersebut? Kalau saya sih, selama ini saya sudah berusaha melakukan hubungan yang lebih dekat lagi dengan anak-anak, lebih intens lagi, terus menekankan pendidikan moral dalam pembelajaran, misalnya dengan memberikan kisah-kisah yang inspiratif, yang menginspirasi anak-anak tentunya, terus mengajak anak lebih dekat dengan Tuhannya, misalnya misalkan ada anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas, itu relatif hukuman yang saya berikan itu berupa hukuman-hukuman yang mendekatkan anak-anak kepada Tuhan supaya hati mereka lebih lembut, contohnya dengan berwudu, dengan sholat duha, terus menghafalkan menghafalkan surat di dalam Al-Quran, tentunya yang masih surat-surat pendek. Itu Bu, untuk anak-anak saya, supaya anak-anak itu lebih, hatinya itu lebih, apa ya, lebih nggak keras lah Bu, hatinya lebih lunak supaya lebih mudah untuk dinasehati gitu Bu. Terus untuk menyelesaikan tugas laporan BOSP itu selalu saya lakukan di rumah dengan motivasi dan komitmen yang kuat. Terus saya juga melakukan kolaborasi dengan tim BOSP, dengan teman saya, dan juga kepala sekolah tentunya. Begitu Bu. Ya, berarti Bu Suci sangat sabar sekali ya memberikan hukuman saja, hukuman yang
sangat mendidik dengan mendekatkan anak pada Tuhannya gitu ya. Serta Bu Suci bisa berkolaborasi dengan tim yang sangat luar biasa. Nah, Bu Suci, rencana apa yang akan Bu Suci lakukan untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan prioritasnya? Apa dulu, kemudian apa, kemudian apa seperti itu. Kalau saya itu mau berusaha yang pertama tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas saya, Bu. Baik tugas pokok maupun tugas tambahan. Yang kedua, saya akan membuat manajemen waktu agar lebih terencana dan lebih terarah. Terus yang ketiga, saya akan membuat skala prioritas. Itu, Bu. Luar biasa sekali, sudah terplanning dengan rapi ya. Nah, bagaimana gambaran hasil akhir yang Bu Suci harapkan yang diimpi-impikan? Saya berharap semua tugas-tugas saya itu dapat terselesaikan semuanya dengan baik dan lancar, baik tugas pokok saya sebagai guru maupun tugas tambahan saya sebagai bendahara BOSP. Terus saya juga berharap semua tugas saya itu terselesaikan dengan baik, lancar, tanpa ada masalah, ataupun tanpa ada revisi, Bu. Terus kira-kira kapan Bu Suci akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Insya Allah secepatnya, Bu. Untuk menjalin kedekatan dengan anak, saya sudah melakukan dan terus saya lakukan, Bu. Setelah saya selesai koreksi, mungkin saya akan memanggil orang tua murid untuk berdiskusi dengan beberapa sesi. Dan tentunya saya akan memetakan anak berdasarkan masalah atau problem yang dihadapi mereka. Terus untuk tugas tambahan saya, mungkin saya akan membuat pelaporan dan persiapan rekon sejak dini, nggak menunda-nunda Bu, mencicilnya di malam hari ataupun di dini hari, supaya tidak mengganggu tugas utama saya. Semoga planning tadi terencana dan bisa dilaksanakan dengan maksimal ya Bu ya. Nah, untuk memaksimalkan rencana tadi, komitmen apa yang Bu Suci buat sebagai upaya untuk merealisasikan rencana-rencana aksi tersebut? Tentunya saya akan bertekad, memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk menjadi lebih baik lagi, Bu. Supaya semua berjalan seperti yang diharapkan tanpa merugikan salah satunya. Ya, semoga apa yang diharapkan dapat selalu istiqomah ya Bu ya. Bu Suci pastinya butuh dukungan nih dari orang-orang sekitar. Siapa saja yang membuat Bu Suci bertahan dalam menjaga komitmennya Bu Suci? Tentunya yang pertama, dukungan dari saya pribadi ya Bu ya, dari dalam diri saya sendiri. Tapi saya juga pastilah butuh dukungan dari orang lain. Eee, untuk dukungan dari orang lain yang mungkin nantinya akan mengingatkan dan memberi dukungan ataupun bantuan terkait tugas-tugas saya. Di antaranya ada rekan sejawat, ada tim bos, ada kepala sekolah, dan pastinya keluarga Bu, terutama suami saya. Berarti suami pun mendukung ya Bu Suci ya. Iya Bu, harus itu Bu. Nah, rencananya setelah kita ngobrol banyak, Bu Suci sudah memahami kondisi secara keseluruhannya, serta memiliki banyak aksi-aksi yang akan dilakukan ke depannya. Nah, tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah ini, saya akan berusaha untuk melaksanakan rencana aksi saya tersebut, Bu. Saya akan mulai menyelesaikan koreksi saya, kemudian saya akan segera memanggil orang tua murid untuk berdiskusi, terus saya juga nanti akan memanfaatkan waktu libur Sabtu dan Minggu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya maupun tugas tambahan saya, sehingga tidak mengganggu tugas utama saya, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Suci, semangat kerjanya istimewa. Nah, Bu Suci, bagaimana Maaf, perasaan salah panjenengan salah setelah melakukan tombol. diskusi ini?
Salah tombol Bu Sri Rezeki. Oh, nggih. Maaf, tombol apa, Bu? Iya Bu, saya itu ya merasa capek sekali tugas Tombol saya apa ya, ini. Bu Suci? Kalau Kurang pagi paham loh, Bu. kerja, dukungan saya juga full ya. Pagi Kita kerja, lanjut ya, kemudian nanti karena sore masih Oke. perekaman. mungkin ada call, kemudian mungkin juga Nah, mengerjakan Bu Suci, bagaimana perasaan panjenengan setelah melakukan diskusi ini? dan juga ada pulang sekolah mereka. Tentunya saya lebih lega, Bu. Saya juga lebih plong dan lebih nyaman. Karena saya sudah mengungkapkan unek-unek saya, terus saya juga sudah dibantu Ibu tadi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang saya hadapi. Saya juga merasa lebih bersemangat lagi, Bu, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dengan harapan saya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk murid-murid saya, Bu. Luar biasa sekali ya, tidak salah kepala sekolah memilih Bu Suci untuk diberikan tanggung jawab yang sebegitu kompleks, karena memang panjenengan sangat berkompeten dan memiliki profesional yang hebat. Nah, semoga setelah ini apa yang sudah direncanakan dapat dilakukan dengan lancar sesuai harapan. Nah, kayaknya waktunya sudah sore ya. Jika Bu Suci mau pulang atau melanjutkan kegiatan yang lain, saya persilahkan ya Bu. Oke Bu, terima kasih sekali ya Bu ya atas waktunya. Kebetulan saya masih ada tugas lain yang harus diselesaikan dan mohon maaf nanti setelah ini mungkin saya bisa melanjutkan tugas saya ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan, atas sumbang pikiran yang Ibu berikan kepada saya sehingga saya lebih termotivasi lagi. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Suci. Baik Bu Iing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu Iik. Selamat siang menjelang sore Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iik, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi ya lumayan cenut-cenut ini. Waduh, kok bisa cenut-cenut Bu? Hmm, apa yang Ibu Iik harapkan dari percakapan kita hari ini supaya Ibu nanti tidak cenut-cenut lagi? Ya Bu, saya di sini berharap cenut-cenut saya ini bisa mereda sehingga bisa dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolahan bersama anak-anak. Ternyata Bu Iik itu cenut-cenut karena masih ada masalah yang belum terselesaikan di sekolah. Kalau boleh saya tahu nih Bu, memangnya Bu Iik itu sedang ada masalah apa nih? Gini loh Bu, hmm, di kelas saya itu anak-anaknya itu kompleks sekali. Makanya banyak guru-guru yang bilang kalau kelas saya itu kelas spesial. Ya memang karena rata-rata anak-anaknya spesial. Jadi ada beberapa anak yang suka bolos, segerombol itu suka bolos. Ada yang segerombol lagi itu suka usil, suka jailin temennya, suka ngebully temennya. Ada lagi nih segerombol yang itu anak-anaknya ABK. Jadi mereka tidak nyaman dengan kondisi kelas yang kompleks, isinya anak-anak seperti itu. Bahkan ada yang parah nih Bu yang ABK. Kita memberikan instruksi apa, setelah ditanya dia nggak tahu apa yang kita omongkan tadi. Ya Allah itu membuat saya ya menguji kesabaran sekali.
Oke, baik. Jadi itu tadi yang membuat Ibu Ii gitu cenut-cenut dengan anak-anak yang super spesial ya Bu ya. Ada anak-anak yang segerombol suka bolos, yang suka membuli temennya, bikin usil temennya. Ada juga yang ABK, yang nggak ngerti, nggak paham dengan tugas yang diberikan. Nah, oke Bu, menurut Ibu Ii, apa yang melatar belakangi hal tersebut terjadi, Bu? Jadi gini Bu, saya tuh merasa belum bisa maksimal gitu dalam mendampingi anak-anak karena konsentrasi saya sedang terpecah-pecah. Di satu sisi ini tadi harusnya saya mendampingi anak sampai jam terakhir sampai setengah tiga, tapi karena ada tugas rukol ya saya harus meninggalkan dengan saya menitipkan ke partner saya untuk mendampingi anak-anak. Yang kedua, saya juga tidak memiliki banyak waktu bersama anak-anak karena saya juga double. Jadi nggak cuma ngajar di SMP 1, tetapi juga ngajar di SMP 2 karena di sini saya jamnya kurang. Jadi saya merasa interaksi saya dengan anak-anak itu eh, tidak cukup seperti itu. Nah, di sisi lain di 3 tahun terakhir ini ya Bu, saya tuh selalu dipasang di kelas-kelas yang anak-anaknya spesial. Jadi ketika ada anak-anak yang spesial di kelas tertentu itu mesti Bu saya masukkan di kelas itu jadi wali kelasnya di situ ya gitu. Jadi memang udah dasarnya ada dasar seperti itu, saya sendiri kurang maksimal dalam mendampinginya gitu. Jadi eh saya agak kebingungan ini Bu. Baik Ibu Ii, tadi Ibu Ii super sekali ya, luar biasa sekali ya. Selalu kebagian dan selalu mendapatkan kelas-kelas yang unik seperti itu. Nah, Ibu Ii tadi menceritakan kalau Ibu Ii itu kurang fokus dengan anak-anak karena ada tugas lain yang harus diselesaikan. Terus yang kedua, kurang memiliki waktu, ya waktunya terbatas membersamai anak-anak. Oke, baik Bu Ii. Menurut Bu Iit, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Iit harapkan? Saya berharap besar sekali saya bisa memiliki waktu yang banyak, yang intens, bisa quality time benar-benar sama anak-anak dalam mendampingi mereka karena memang basic mereka anak-anak spesial ya Bu. Jadi dengan seperti itu saya berharap dengan pendekatan yang intens itu saya berharap anak-anak yang tadinya tidak rajin itu menjadi rajin berangkat sekolah, anak-anak yang sering usil, melakukan bullying, suka berantem, itu mereka tidak lagi melakukan hal-hal negatif seperti itu. Kemudian juga anak-anak yang ABK itu mereka juga tersentuh oleh saya sehingga mereka merasa nyaman, aman, bahagia di kelas. Jadi harapannya dengan mereka aman, nyaman, bahagia di kelas itu mereka akan bisa tumbuh sedikit lebih dewasa dibandingkan sebelumnya dari yang ABK-nya banget ya agak diminimalisir sedikit lah gitu. Baik Ibu Iik, tadi Ibu Iik berharap kalau bisa menciptakan kelas yang aman, yang nyaman. Ibu Iik juga berharap punya hubungan yang lebih intens lagi dengan anak sehingga bisa mengurangi keunikan anak-anak itu tadi menjadi lebih positif gitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai hal itu? Ya, mungkin saya yang kemarin manajemen waktunya masih berantakan, mulai sekarang saya harus memanajemen waktu lagi supaya waktu saya di sekolah yang tidak banyak itu tidak tersita dengan saya mengerjakan tugas-tugas tambahan yang lain. Jadi saya lebih bisa fokus mendekati anak-anak, saya bisa ngobrol-ngobrol ringan dengan anak-anak. Eh, Kemudian juga
mungkin saya juga harus bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan wali murid karena kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Bagaimanapun ketika di sekolah anak-anak itu adalah anak kita, tetapi ketika di rumah kan mereka tetap anak orang tua. Jadi saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan wali muridnya. Seperti itu. Oke, tadi harapan Bu Iik tadi bisa lebih intens lagi dengan anak-anak dan juga bisa melakukan kolaborasi juga dengan orang tua ataupun wali murid. Menurut Ibu, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu Iik lakukan? Saya sesekali, ya nggak sesekali sih, sering Bu. Mhm. Saya tuh sering merepotkan guru BK ya untuk berkolaborasi agar saya bisa melakukan pendekatan dengan anak-anak. Jadi saya tuh konsultasi, Bu kalau anak saya kayak gini, saya harus bagaimana ya? Kalau anak saya begini, jadi saya coba-coba sendiri dulu. Kalau nanti sudah mentok, saya berkolaborasi dengan guru BK. Jadi komunikasi saya dengan anak-anak itu sebenarnya sudah cukup baik, cuman saya merasa waktunya saja yang masih kurang, interaksi tatap muka, ketemu langsung itu yang masih kurang. Kalau hubungan-hubungan di luar tatap muka itu saya sudah sering kayak WA-an dengan anak-anak dengan bahasa yang ringan. Dengan saya memanggil anak-anak dengan Mbak, dengan Nang gitu, sehingga mereka bisa menganggap saya juga ibunya, tapi sesekali juga saya membuat mereka menganggap saya sebagai temennya gitu. Oke, luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan ya. Sudah menjalin keakraban dengan anak-anak, sudah memiliki sifat keibuan, Ibu juga sudah melakukan kolaborasi dengan guru BK. Baik Ibu, jika di-rating nih Bu, dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu Iik, capaian Bu Iik saat ini itu ada di posisi angka berapa ya Bu ya? Menurut saya baru di level 4 Bu, karena menurut saya masih sangat jauh dari apa yang saya impi-impikan, yang saya harapkan. Oke Bu, Ibu Ik tadi merasa masih berada di level 4 ya Bu ya. Untuk selanjutnya harapan Ibu, ingin ditingkatkan sampai level berapa Bu? Saya bukannya pesimis ya Bu ya, tapi harapan saya sederhana dan tidak muluk-muluk. Cukup sampai di angka 7. Menurut saya sudah sangat memperbaiki kondisi efektivitas di kelas dan nanti akan bertahap sambil berjalannya waktu. Oke Ibu ingin meningkatkan di level 7 ya Bu ya. Baik Bu, Bu Iik berharap di level 7 tadi. Untuk kekuatan apa yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Ya, saya merasa cukup telaten ya, telaten, sabar dalam menangani anak-anak yang bermasalah. Ya, walaupun sebenarnya saya mudah lelah, mudah mellow juga ya. Dengan ketelatenan tersebut, seberat apapun, secapek apapun, saya akan terus berusaha. Jadi kalau capek istirahat, berusaha lagi. Capek istirahat, berusaha lagi. Dan menurut saya jika anak-anak diperlakukan dengan sabar, dengan halus, itu mereka akan lebih mudah mengerti ketika kita beri nasihat. Oke, baik Bu. Intinya tadi Ibu sampaikan kalau Ibu itu boleh lelah ya Bu, tapi nggak boleh menyerah itu ya Bu, motivasi Ibu ya. Oke nih, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Ya, di sini saya banyak dibantu oleh guru BK ya. Beliau orangnya care sekali. Sering juga saya mintai pendapat ketika saya sedang menangani anak-anak. Hmm, oke. Dalam mencapai tujuan tadi Ibu dibantu guru BK ya Bu. Tentunya dalam mencapai tujuan tersebut, Ibu itu mungkin akan mengalami hambatan ataupun gangguan yang akan dihadapi. Kira-kira menurut Ibu, hambatan atau gangguan itu ada nggak ya? Terus jika ada hambatan itu, mmm, bagaimana cara Ibu untuk menangani hambatan yang mungkin bisa muncul Bu? Iya, kalau hambatan pasti ada ya. Itu juga cukup berarti, yaitu latar belakang keluarga murid. Karena rata-rata murid yang bermasalah itu berasal dari keluarga yang bermasalah pula.
Nah, langkah-langkah yang saya gunakan untuk mengantisipasi hambatan itu, Bu, rencananya ini saya pengen memanggil satu persatu wali murid yang bermasalah tersebut, supaya bisa saya ajak kerjasama untuk mendampingi anak-anak. Oke, Ibu tadi bilang akan memanggil wali murid, satu persatu gitu ya, Bu, ya. Menurut Ibu, apa langkah yang akan Ibu lakukan dalam mengantisipasi hambatan tersebut? Oh mengambil itu langkah satu, memanggil orang tua murid satu persatu gitu ya, Bu, ya. Terus, Iya. apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan prioritasnya? Nah, pertama saya memulai dengan manajemen waktu saya sendiri dulu. Kemudian melakukan pendekatan yang lebih intens dengan anak. Setelah itu saya mengobrol ringan satu persatu. Selanjutnya memanggil orang tua. Seperti itu. Oke, bagus sekali rencana Ibu, luar biasa ya, Bu, ya. Menurut Ibu nih, ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu seperti apa ukurannya? Ya, yang saya cita-citakan itu anak rajin sekolah yang pertama, tidak melakukan bullying, etikanya baik, kemudian juga anak-anak merasa nyaman dan kerasan di sekolahan. Oke, anak-anak nanti akan merasakan nyaman gitu ya, Bu, yang Ibu harapkan, terus nggak ada yang bullying, terus nggak ada yang bolos. Oke, menurut Ibu, apa komitmen yang Ibu Iik buat untuk merealisasikan rencana aksi tersebut? Untuk komitmennya saya harus menyadarkan diri saya sendiri dulu bahwa ketika saya diberikan amanah, maka saya harus mengusahakannya, saya harus merealisasikannya, saya harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Baik, Bu, bagus sekali ya, karena Ibu termasuk orang yang bertanggung jawab gitu ya, Bu, ya. Oke, komitmen Ibu Iik dalam merealisasikan aksi sungguh luar biasa. Tentunya Ibu Iik tidak sendiri dalam membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar. Adakah yang membantu Ibu Iik dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Jika ada, siapakah itu dan mungkin Ibu bisa jelaskan? Ya, yang pertama tadi guru BK itu sangat sabar sekali dan nggak pernah bosan ya. Yang kedua adalah saya juga minta bantuan guru-guru mapel untuk mengontrol ketika di kegiatan pembelajaran. Yang prioritas adalah suami saya karena dia tempat emosi saya supaya ketika saya meluapkan emosi itu tidak di sekolah. Jadi ketika di sekolah tidak meledak-ledak gitu ya karena sudah diredam di rumah. Oke, bagus sekali, Bu. Eee, Memang kita membutuhkan orang lain tentunya ya, Bu, ya. Harapan saya setelah kita ngobrol panjang lebar, Ibu Iik dapat memahami situasi dan menemukan solusi-solusi atau rencana aksi atas masalah yang Ibu Iik hadapi. Tindak lanjut apa yang Bu Iik lakukan setelah sesi ini, Bu? Ya, amin ya Bu doanya. Saya akan lebih berusaha lagi untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut dengan cara merealisasikan apa saja yang sudah saya rencanakan. Luar biasa sekali Ibu. Tetap semangat ya Ibu Iik. Ibu Iik, kalau boleh saya tahu nih, apa yang Ibu rasakan saat ini setelah diskusi kita hari ini? Alhamdulillah ya, saya merasa lebih lega. Seperti beban yang bikin kepala saya cenut-cenut, nafas saya sesak, itu dapat meluruh. Terima kasih ya Bu Suci sudah mau membantu saya mencari solusi dari banyak sekali permasalahan saya. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, saya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bu Iik yang sungguh luar biasa. Semoga apa yang akan Ibu Iik lakukan dimudahkan dan mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga cita-cita Ibu Iik untuk mencetak generasi yang unggul, yang berakhlak mulia itu dapat terwujud. Pesan saya ya Bu ya, terus bersemangat, terus terus menebar kebaikan, selalu bahagia Bu, jangan lupa bahagia. Terus boleh lelah, tapi jangan merah, tapi jangan menyerah seperti yang tadi Ibu sampaikan. Itu ya Bu ya. Ya, baik Bu Suci. Amin, amin. Terima kasih banyak ya. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk menjaga semangat saya. Oke Bu Iik, karena
kita sudah selesai berdiskusi, barangkali Ibu Iik masih ada tugas lain yang harus dikerjakan, atau barangkali Ibu Iik ada urusan lain, monggo untuk melanjutkan aktivitas kembali. Banyak kekurangan dari saya, memang datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, mohon maaf atas segala kekurangannya ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Saya